Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan kuliah kita tentang pendidikan Pancasila. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan kemudian kita juga sudah melakukan pembahasan atas beberapa contoh yang kita ambil. Dan kita coba membandingkan bahwa hukum itu walaupun ditujukan untuk keamanan hidup bersama, ketentraman hidup bersama, ketertiban di dalam masyarakat, nyatanya banyak sekali terjadi pelanggaran. Bahkan kalau Anda rajin mengamati perkembangan sekarang ini melalui pemberitaan, kita akan melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian diambil kesimpulan oleh sementara kalangan bahwa negara kita sudah dalam keadaan darurat. Ada yang mengatakan bahwa negara kita darurat kebohongan. Artinya semua orang seolah-olah udah susah untuk bisa dipercaya. Mana yang benar ini? Semua mengklaim kebenaran, tapi semua juga sekaligus melakukan kebohongan. Yang melakukan pernyataan darurat kebohongan justru pembohong juga. Jadi seolah-olah menyampaikan suatu pernyataan tanpa melihat diri sendiri. Seolah-olah suatu fenomena itu hanya ada pada diri orang lain. Ya. Seperti kata pepatah, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya wajar, gajahnya di pelupuk mata otomatis kan nggak kelihatan apa-apa, ketutupan. Pelupuk mata lagi itu gajah. Ya, otomatis yang kelihatan ya badannya gajah. Nggak kelihatan yang lain. Begitu juga ada yang menyatakan bahwa sekarang negara kita darurat kekerasan. Karena apa-apa maunya dengan kekerasan. Apa-apa maunya dengan pemaksaan. Ya. Salah sedikit atau beda pendapat maunya diselesaikan dengan kekerasan. Apakah itu dengan kekerasan fisik? Ya. Atau dengan kekerasan hukum, artinya salah dikit diaduin, salah sedikit jadi perkara. Walaupun ngomongnya yang masih samar-samar, tapi kemudian dipelintir sedemikian rupa seolah-olah itu adalah pelanggaran hukum. Banyak terjadi seperti itu. Ada juga yang mengatakan negara kita sudah darurat disiplin. Di dalam kalangan-kalangan organisasi besar sekalipun banyak pelanggaran terhadap apa yang menjadi standar operational procedure dari organisasinya. Organisasinya jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Di dalam organisasi antara elemen juga tidak terjadi kekompakan. Seolah-olah semua mau menonjol sendiri. Sehingga itulah kemudian sekarang banyak sekali definisi bahwa negara kita sedang darurat ini, darurat itu. Dan semuanya itu kalau kita kembalikan kepada suatu dasar dari dasar yang menjadi sumber dari hukum, yaitu adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara, maka tidak salah kalau orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa negara kita pun sedang dalam keadaan darurat dalam hal pemahaman ideologi.
Itulah sebabnya juga banyak kalangan yang menginginkan ideologi kita diganti. Ideologi kita jangan lagi Pancasila. Karena menurut mereka Pancasila tidak mampu membuktikan diri sebagai suatu ideologi yang mampu menjadikan bangsa Indonesia makin maju, makin modern. Apalagi kemudian ditandai oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran, ya, baik secara politik maupun secara sosial dan secara hukum, maka orang mulai meragukan kesaktian Pancasila dan ada yang berusaha untuk menggantikannya dengan yang lain. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan kuliah kita yang ketiga ini kita mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih ideologi itu dan sebenarnya apa manfaatnya bagi suatu negara. Oke, kita berangkat dari pengertian ideologi. Ideologi itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya cita-cita, ide, konsep, gagasan, dan juga bisa diartikan sebagai pemahaman yang sangat mendasar. Sementara logos artinya ilmu. Maka kalau digabungkan idea dan logos menjadi ideologi, artinya bisa dianggap sebagai suatu ilmu tentang gagasan, tentang ide, atau tentang cita-cita. Ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan. Tindakan yang diorganisir. Diorganisir artinya diatur. Tindakan-tindakan yang dibuat sistematik, yang dibuat teratur menjadi suatu sistem. Barangkali saya pernah bercerita tentang sistem. Ya. Sedikit saya ulang bahwa sistem merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi semuanya saling mempengaruhi. Sehingga ketika ada suatu kesalahan atau suatu kendala pada satu unsur, maka pengaruhnya akan terjadi pada unsur-unsur yang lain. Kita pernah membandingkan bahwa sistem itu bisa kita lihat pada tubuh kita sendiri, di mana kalau salah satu organ di dalam tubuh kita mengalami kerusakan, keseluruhan sistem tubuh menjadi terganggu. Jantung yang rusak walaupun yang lain sehat, maka semuanya terganggu. Paru-paru rusak walaupun semua sehat, terganggu. Bahkan semuanya sehat tapi kemudian ada lubang di gigi kita, itu semuanya juga terganggu. Oleh karena itu sistem menginginkan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang ada di dalamnya untuk berjalan secara optimal di relnya masing-masing. Karena kerusakan di salah satu saja akan menyebabkan kerusakan pada bagian yang lainnya dan juga bisa mengancam keutuhan kerja secara keseluruhan. Nah, oleh karena itulah ideologi juga demikian. Ideologi itu menyangkut pemikiran sistemik. Pemikiran yang harus digunakan menjadi landasan, menjadi penggerak, menjadi tujuan bagi semua sistem dari suatu negara yang menganut ideologi tersebut. Maka jika ada unsur dari suatu negara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka sistem yang berdasarkan ideologi negara tersebut akan mengalami kendala. Ideologi adalah suatu ilmu
yang berkaitan dengan cita-cita. Cita-cita yang diinginkan oleh suatu bangsa. Ya. Dia merupakan gagasan yang dianggap mulia. Dianggap suatu gagasan yang tertinggi. Merupakan cita-cita politik. Merupakan doktrin atau ajaran. Atau nilai-nilai dari suatu bangsa yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh bangsa itu ke depan. Ya. Oleh karena itulah maka Harold Peters dalam bukunya The Living Issues of Philosophy mendefinisikan ideologi sebagai suatu istilah yang digunakan oleh suatu rangkaian cita-cita yang terdiri dari berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosial yang ditujukan bagi terlaksananya atau tercapainya suatu rencana sistematis dari suatu masyarakat tentang bentuk kehidupan yang mereka harapkan, bentuk kehidupan ideal yang mereka cita-citakan. Dengan demikian bahwa ideologi merupakan suatu harapan bahwa masyarakat itu akan mencapai kemuliaannya, akan mencapai suatu derajat yang tertinggi, akan mencapai ketertiban yang optimal, dan mencapai kesejahteraan yang maksimal. Apa fungsi dari suatu ideologi bagi suatu negara? Tadi sudah kita sebutkan, ideologi adalah merupakan tujuan, merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di dalam suatu ideologi itu adalah suatu hal yang ingin diwujudkan, yang diperjuangkan supaya berlaku di dalam suatu masyarakat. Ya. Dia menjadi penggerak masyarakat untuk mencapai apa kondisi ideal tersebut. Sekaligus ideologi itu juga nantinya akan berfungsi sebagai pemersatu. Pemersatu dan juga menjadi prosedur di dalam hal penyelesaian konflik jika itu terjadi di dalam masyarakat. Nilai dalam suatu ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan serta dapat menjadi acuan bagi penyelesaian masalah yang mungkin timbul di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ideologi juga menjadi sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individu. Artinya secara orang per orang, nanti ideologi itu akan menjadi warna, menjadi corak, menjadi landasan. Dan juga dia sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua. Dia akan jadi jembatan. Artinya akan menjadi perantara terjadinya alih generasi dari yang tua kepada yang muda. Sekaligus yang terakhir, yang kelima, ideologi itu manfaatnya adalah sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan juga motivasi baik bagi individu, bagi masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ideologi itu kalau gitu hampir sama dong dengan agama. Karena kalau kita lihat kan nilai-nilainya, butir-butirnya itu hampir sama fungsinya dengan fungsi suatu agama. Dia menjadi penggerak, menjadi motivasi, menjadi tujuan, menjadi
penyemangat, menjadi penyelesai konflik, dan sebagainya. Ya. Agama memang merupakan suatu ideologi juga. Terlepas dari apakah dia itu merupakan ajaran agama yang samawi, yang kita yakini merupakan agama yang diturunkan oleh Allah, atau agama-agama yang bukan samawi. Jelas bahwa kalau kita lihat kan agama juga berfungsi menjadi motivator, menjadi penggerak, menjadi penyemangat, menjadi tujuan, menjadi pemersatu, menjadi penyelesaian konflik, menjadi jembatan antar generasi, dan sebagainya. Maka akan kita lihat nanti bahwa memang ideologi antara lain, kalau secara umum agama termasuk di dalamnya, yaitu ideologi berlandaskan agama. Ya. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali ideologi-ideologi berseliweran. Ya. Baik dari sejarah maupun yang sampai sekarang masih ada. Pertama, kita lihat ideologi liberalisme. Liberalisme juga terdiri dari dua kata, yaitu liberal dan isme. Liberal artinya bebas. Isme artinya ajaran. Maka liberalisme berarti ajaran tentang suatu kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan dari individu untuk melakukan berbagai hal tanpa diikat oleh berbagai macam aturan, berbagai macam batasan-batasan. Oleh karena itulah liberalisme itu mengarah kepada kebebasan individu. Di dalam ajaran liberalisme yang kita kenal kemudian dalam hal ekonomi adalah kapitalisme, mengajarkan bahwa tiap orang itu bebas untuk mengusahakan aktivitas ekonominya secara bebas, dan negara, pemerintah maupun agama tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh melakukan pembatasan-pembatasan. Artinya dalam liberalisme, pemerintah nggak usah banyak ikut campur, biarkan saja semuanya terjadi berlangsung berdasarkan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, sehingga nanti akan muncul invisible hand yang akan mengatur keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah dilarang untuk ikut campur. Juga nilai agama nggak perlu diikut sertakan di dalam masalah ekonomi. Itulah sebabnya maka di dalam liberalisme, di dalam kapitalisme, kita mengenal dalam sejarah adanya yang berlanjut dari liberalisme kapitalisme menjadi kolonialisme, menjadi imperialisme. Karena semua boleh mencari apa saja sumber kekayaan tanpa peduli moralitas keagamaan. Maka soal penjajahan, soal eksploitasi tenaga kerja itu bukan suatu hal yang tabu. Dan orang juga di dalam liberalisme tidak perlu untuk memikirkan orang lain ketika dia sudah mencapai kekayaan. Di dalam liberalisme ada beberapa ciri kalau kita mau indikasi. Yang pertama, dia mengajarkan bahwa kepemilikan individu itu tidak boleh dibatasi.
Jadi individu itu boleh atau bebas memiliki apapun kalau memang dia mampu mendapatkan. Tidak boleh ada pembatasan. Yang kedua, pemerintah dan agama juga dilarang untuk dicampur adukan. Jadi artinya pemerintah nggak boleh mengusung nilai agama di dalam pemerintahan. Agama ya agama, pemerintah pemerintah. Jadi artinya pemerintah nggak boleh ikut campur dalam masalah agama. Agama itu adalah urusan pribadi masing-masing. Jadi nggak boleh dan nggak perlu pemerintah itu bangun masjid, bangun gereja, bangun pura. Nggak perlu. Biarin aja itu urusan masing-masing agama. Nggak perlu pemerintah ikut campur menyelenggarakan ibadah haji. Nggak usah, biarin aja mereka yang mau pergi haji. Ngapain pemerintah ikut-ikutan? Harus paham liberalisme. Pemerintah juga nggak perlu menetapkan hari besar keagamaan. Untuk apa? Biarin aja orang-orang agama sendiri yang mengatur kapan mereka harus libur. Libur bersama hanya berdasarkan suatu yang sifatnya nasionalisme, bukan berdasarkan keagamaan. Maka kita lihatlah bahwa di dalam negara-negara yang menganut liberalisme tidak mungkin ada Kementerian Agama. Tidak mungkin pemerintah membentuk satu badan yang menyelenggarakan ibadah haji. Dan tidak ada liburan-liburan yang berdasarkan keagamaan. Adanya justru Halloween berdasarkan hantu-hantuan, berdasarkan Valentine, kasih sayang, berdasarkan kemerdekaan, the Day of Independence. Tidak ada Maulid Nabi, tidak ada itu. Hari besar tidak ada. Ya. Terus kemudian yang ketiga ciri liberalisme adalah penolakan terhadap pembatasan di dalam kehidupan individu. Jadi pemerintah itu hanya akan terjun kalau warga masyarakat itu terjadi konflik. Ya. Kalau ada suatu aktivitas yang membahayakan kehidupan umum, baru pemerintah ikut campur. Tapi sepanjang itu terjadi, maka pemerintah itu tidak lebih dari penjaga malam, satpam. Kalau ada masalah baru satpam turun. Kalau enggak ya udah duduk aja ngerokok sih. Duduk aja ngudut sambil main catur. Duduk aja atau berdiri aja di posnya masing-masing. Enggak perlu, biarkan lalu lintas, biarkan semua aktivitas berjalan. Nanti kalau ada masalah baru satpam ikut. Nah, di dalam negara liberalisme seperti itu. Kenapa? Ada yang mau komen? Dinda mau ngomong? Enggak Pak, kepencet Pak. Oke. Terus kemudian itu liberalisme. Jadi ciri utama dari ajaran liberalisme adalah mengutamakan individu. Individu tidak perlu mengatur atau ikut campur atau memikirkan masalah masyarakat. Masalah masyarakat tanggung jawab pemerintah. Individu mau kaya ya silakan cari aja kekayaan dan nggak perlu mikirin masyarakat. Oke. Yang kedua, ideologi juga ada fasisme. Fasisme ini dalam zaman sejarah, zaman Perang Dunia baik pertama dan kedua, ideologi ini dianut oleh Jerman dengan Nazinya, ya, di bawah kepemimpinan Hitler, kemudian Italia di bawah kepemimpinan Mussolini, dan Jepang juga menganut fasisme. Fasisme ini pada dasarnya rasis karena menganggap bahwa bangsa mereka lah bangsa yang paling mulia di antara semua umat manusia. Bangsa yang paling oke punya. Bangsa yang paling utama, bangsa yang paling cerdas, bangsa yang paling unggul, bangsa yang paling ganteng, bangsa yang paling cantik, bangsa yang paling pintar, yang lain blow on kabeh. Ya.
bangsa-bangsa lain itu bangsa kurcaci semua. Oleh karena itulah maka Jerman merasa bahwa bangsa Arya, Yahudi, itu perlu dimusnahkan. Karena dianggapnya bangsa Arya itu bangsa yang tidak berguna. Bangsa Semit yang paling utama yaitu bangsa Jerman. Pendapat yang sama juga dianut oleh Mussolini di Italia. Mereka menganggap bangsa Italia bangsa yang paling mulia, sementara yang lain adalah bangsa Belgedes. Bangsa yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu boleh dimusnahkan. Begitu juga dengan Jepang. Jepang merasa menganggap bahwa bangsa Jepang lah yang paling utama, paling hebat. Oleh karena itu mereka menjadi cahaya Asia, menjadi pemimpin Asia, menjadi pelindung Asia. Anda mungkin pernah dengar istilah 3A zaman. Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia. Kenapa? Mereka merasa bahwa Jepang yang paling utama dan yang lain adalah bangsa yang perlu dilindungi, bangsa yang perlu dipimpin, dan bangsa yang di dalam kegelapan makanya perlu dicahayain. Nah, dalam ajaran fasisme, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berhak untuk mengatur segala hal, termasuk di dalam bidang ekonomi, secara kekerasan, secara intimidatif. Jadi orang itu harus dipaksa untuk patuh. Maka kita lihat bahwa diktator-diktator di negara fasis seperti Jerman, itu jelas mereka yang mengutamakan kekerasan. Jerman dengan Hitlernya, semua orang tahu bagaimana Hitler. Mussolini di Italia, bagaimana Mussolini. Dan juga Kaisar Jepang di zaman itu. Semuanya dijalankan oleh pemimpin dan rakyat tidak boleh tidak harus patuh. Jadi pemerintah mengatur segala yang boleh dan mengatur yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Pemerintah fasis adalah pemerintahan yang otoriter, bukan hanya di lingkungan negara mereka, tapi juga di dunia internasional, karena mereka merasa ras mereka adalah ras yang unggul, ras yang utama, ras yang paling mulia, sehingga ras-ras yang lain itu tidak perlu dianggap dan bahkan boleh dimusnahkan. Holocaust di zaman Hitler terjadi di mana orang Yahudi dibantai, dimusuhi, dikejar. Ya. Sebenarnya Yahudi juga sama. Mereka menganggap orang Yahudi adalah orang yang paling utama. Jadi sama-sama rasis, sama-sama fasis sebenarnya. Oleh karena itu maka Yahudi juga kan sangat benci terhadap orang Arab dan orang Islam. Dari segi agama mereka merasa bahwa Yahudi adalah agama yang utama. Oleh karena itu mereka memusuhi Islam. Walaupun sama-sama agama samawi, sama-sama yang diturunkan oleh Allah. Bangsa Yahudi diberikan Taurat oleh Allah kepada Nabi Musa. Salah satu keturunannya adalah orang Yahudi. Ya, yang menjadi bangsa Yahudi. Semuanya sebenarnya adalah sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim kan ada 2 anak laki-laki. Yang pertama adalah Ismail, yang nanti suatu saat kelak akan melahirkan bangsa Arab. Sementara Nabi Ishak dari keturunannya suatu saat melahirkan bangsa Yahudi. Jadi Yahudi dan Arab, Yahudi dan Islam sama-sama bersumber pada Nabi Ibrahim. Cuman di dalam pelaksanaannya memang ideologinya mengalami perubahan, mengalami perbedaan, sehingga Yahudi tidak lagi menjadi tauhid seperti Islam, dan Islam kemudian menjadi pelurus Al-Furqan sebagai pembeda
apa yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan apa yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nabi Musa kemudian dengan kitab Tauratnya kemudian oleh bangsa Yahudi dirubah sehingga kemudian muncul Trinitas. Begitu juga dengan Isa yang merupakan Nabi Allah, kemudian ujungnya menjadi Trinitas juga. Oleh karena itulah maka Islam merupakan suatu jalan yang diharapkan untuk meluruskan kedua agama yang sudah mengalami pergeseran tersebut. Oke, itu fasisme. Yang ketiga ideologi sosialisme. Kalau kita lihat tadi liberalisme, kapitalisme itu mengutamakan individu, mengabaikan kehidupan masyarakat, mengabaikan tanggung jawab sosial, dan menganggap bahwa tanggung jawab sosial itu adalah merupakan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban individu, dan individu tidak perlu memikirkan masalah sosial, maka di dalam ideologi sosialisme kondisinya menjadi bertolak belakang. Sesuai dengan namanya sosialisme. Jadi ajaran yang mengutamakan kemasyarakatan. Maka di dalam sosialisme individu tidak dikasih peran. Bahkan hak-hak dari individu sebagian besar itu malah dihapus. Semua hak individu kemudian diambil alih oleh masyarakat yang kemudian menjelma menjadi negara. Maka hak-hak individu yang diambil menjadi hak masyarakat itu selanjutnya beralih menjadi hak negara. Ya. Sehingga negara kemudian mengatur semua kehidupan individu sehingga individu tidak lagi muncul peranannya. Tidak ada usaha pribadi, tidak ada industri milik pribadi. Semuanya milik negara. Dan individu justru berkewajiban untuk menjadi petugas negara. Oleh karena itulah maka yang diinginkan oleh sosialisme adalah suatu masyarakat, suatu negara tanpa kelas. Suatu negara tanpa ada kelas di mana tidak ada orang kaya, tidak ada miskin, tapi semua sama rata. Sehingga diharapkan sama rasa. Semua menjadi hak negara. Termasuk kalau Anda sempat buka-buka YouTube bagaimana kehidupan di Korea Utara. Itu bahkan hak individu untuk memilih mode rambut saja tidak diperbolehkan. Ya. Mohon maaf, tolong konsentrasi dong kalau kuliah. Saya ngelihat Anda ada yang sibuk kegiatan ini itu dan kemudian ketawa-ketawa, padahal saya nggak humor. Itu berarti Anda lagi mendua. Tolong, ini kita hanya sebentar kok. Nggak bisa masuk nanti materinya kalau disambi dengan yang lain. Saya lihat ada yang megang HP, terus ketawa-ketawa. Ya pasti bukan saya yang didengar, saya nggak ngapa-ngapain. Kecuali kalau saya lagi humor, baru. Oh, saya nggak humor tapi ketawa-ketawa, berarti kan tidak ke saya konsentrasinya itu. Tolong ya, kita cuma sebentar supaya masuk materinya. Please, just consent to me. Kalau ke saya saja, kan saya nggak lama ini. Oke, bukan saya menghapus hak Anda sebagai individu, tapi kan pada saat ini Anda lagi belajar. Kecuali kalau Anda lagi nggak belajar, bodo amat. Oke, yang berikutnya adalah komunalisme yang kita kenal dengan nama komunisme. Komunisme itu adalah sosialisme yang radikal. Karena sosialisme pada awal muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, sebenarnya ada dua aliran. Ada yang soft dan ada yang hard. Yang soft itu menginginkan perubahan masyarakat secara bertahap, gradual.
secara konstitusional, secara parlementer, secara legal, secara undang-undang. Mereka menginginkan terjadinya perubahan masyarakat dari kapitalisme menjadi sosialisme bergradasi, bertahap, pelan-pelan. Itu kelompok yang soft, sosialisme soft. Tetapi kemudian tentu ada yang tidak setuju. Mereka berpendapat tidak mungkin tercipta sosialisme secara pelan-pelan, nungguin kebaikan hati dari para kapital, nggak mungkin, impossible. Semua harus dilakukan tidak secara evolutif, tidak secara gradual, tapi harus secara revolusi, secara serempak, secara sekaligus. Oleh karena itu harus dilakukan meskipun dengan kekerasan, tidak peduli. Makanya kemudian komunisme itu bersifat radikal, bersifat revolusioner. Karena menginginkan perubahan secara mendasar tetapi tidak bertahap. Namanya revolusi ya secara sekaligus. Tidak bisa bertahap-tahap. Maka kemudian di negara-negara yang komunis kita tahu terjadi revolusi merah. Seperti di Rusia. Tsarnya rontok. Rajanya. Dulu kan dikuasai oleh tsar ya. Tsar atau raja. Rontok, habis. Di Cina juga demikian. Yang tadinya kan kerajaan. Habis. Digantikan oleh komunisme. Dan korbannya juga tidak terperikat, tidak terhitung jumlahnya. Baik di Rusia maupun di Cina, maupun di Vietnam, maupun di negara-negara lain. Termasuk juga di negara kita yang dicoba untuk melakukan hal tersebut pada tanggal 30 September 1965. Banyak korban yang jatuh, termasuk para jenderal, dan pada akhirnya keadaan berbalik, di mana kemudian orang-orang komunis itu juga yang menjadi korban dari kemarahan masyarakat. Karena selama ini mereka bertindak semaunya sendiri, sehingga kemudian ketika mereka melakukan kesalahan dengan melakukan kudeta tapi gagal, akhirnya terjadi balas dendam masyarakat. Mereka pun kemudian dibantai habis, yang konon jumlahnya sampai 3 juta orang habis, orang Indonesia. Jadi gara-gara komunisme ini, ideologi yang ingin mencapai segala sesuatu dengan kekerasan, di mana-mana terjadilah pembantaian habis-habisan, di mana-mana terjadilah korban yang tidak terhitung jumlahnya, baik itu di Jerman. Dulu Jerman itu terpecah dua, Jerman Timur, Jerman Barat. Jerman Timur itu komunis, Jerman Barat itu kapitalis. Rusia kemudian mencaplok negara-negara yang lain sehingga terbentuklah Uni Soviet. Vietnam terpecah dua menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara itu komunis, Vietnam Selatan itu kapitalis. Korea juga demikian, pecah. Sampai sekarang masih pecah. Korea Utara komunis, Korea Selatan kapitalis. Indonesia nyaris, tapi alhamdulillah kita masih dilindungi Allah sehingga kemudian komunis bisa ditumpas. Oke, itu ideologi yang ada di dunia. Nah, tentunya kita akan melihat bahwa Islam juga merupakan ideologi. Tetapi kita melihat bahwa Islam itu mengajarkan ya, bahwa individu boleh dan bahkan harus menjadi kaya. Ya kalau tidak kaya bagaimana bisa pergi haji, bagaimana bisa sedekah, bagaimana bisa zakat. Buat dirinya sendiri susah, boro-boro. Bayar zakat dari mana, bayar sedekah dari mana, uang dewe aja melarat kan gitu kan. Maka orang Islam menginginkan supaya umatnya kaya. Tetapi ketika dia kaya, dia punya kewajiban apa? Memikirkan orang lain. Dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak dan dengan bantuan-bantuan lain. Dan orang miskin juga tidak dibiarkan untuk menjadi miskin.
Karena apa? Di dalam Islam, kalau kamu belajar aspek hukum dalam ekonomi Islam yang juga saya yang mengampu, itu kita akan menemukan ajaran bahwa di dalam Islam itu kalau kita meminjamkan orang lain, maka kalau dia tidak bisa membayar, ya diharapkan bahwa kita memberi tempo, memberikan keringanan, dan haram untuk mengenakan riba. Lalu kemudian juga diinginkan bahwa kalau memang ternyata dia tidak bisa bayar, maka dihapuskan, dimaafkan lebih mulia. Karena apa? Nanti hutang itu akan dibayar oleh Allah. Makanya dasarnya keimanan. Berarti nolong orang miskin, tapi orang miskin juga jangan kemudian seenaknya aja. Giliran mau ngutang, menghibah-hibah, giliran mau bayar ngemplang. Giliran mau bayar marahan dia, galakan dia. Islam mengajarkan ketika kita itu mau dipinjamin utang oleh orang lain, maka tanyakanlah, mana barang yang akan jadi jaminan. Supaya apa? Supaya si penghutang itu punya tanggung jawab. Enak aja udah ngutang terus kabur. Tidak bisa begitu. Kan kalau utang kabur berarti yang miskin yang ngutang nggak punya tanggung jawab, yang kaya lama-lama melarat. Habis dong, dia capek-capek nyari kemudian diutangin nggak dibayar, kan lama-lama juga dia nggak mau lagi. Nah, maka diperlukanlah satu keseimbangan di mana orang yang kaya harus membantu tapi harus dijamin uangnya jangan sampai hilang, yang miskin dibantu tapi kemudian dia juga harus didorong untuk bisa mandiri dan tidak terus-terusan menjadi pengutang terus. Oleh karena itulah ada hadis yang mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin ngutang sekarang enggak, besok ya kita yang ngasih utangan kan gitu. Jangan dari umur ke umur utang mulu. Berarti kan nggak ada kemajuan. Orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang rugi. Umur doang tambah tua. Kemajuan mah ora-ono. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu rugi, orang celaka malah. Sementara yang baik adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi Islam di dalam hal ekonomi tidak melarang untuk orang jadi kaya, tetapi di dalam kekayaannya tidak boleh mengeksploitasi orang lain. Islam bahkan mengharapkan, mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan pemerintah juga harus memikirkan rakyat. Karena apa? Karena nanti pemimpinnya, andai kata di suatu negara itu ada yang miskin, ya, maka itu menjadi tanggung jawab negara. Sampai bagaimana? Sampai bisa terjadi adanya kemiskinan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Islam juga sebagai ideologi yang bersumber bukan dari otaknya manusia, tetapi dari Sang Pencipta, ya, maka kita melihat bahwa Islam menginginkan keseimbangan, tidak jomplang, tidak berat sebelah seperti kapitalisme yang mementingkan individu atau sosialisme yang mementingkan masyarakat atau komunisme yang justru pengen merebut segalanya dengan cara kekerasan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Pancasila. Apakah dia lebih mirip kepada isme-isme yang lain atau lebih mirip kepada Islam? Pertama, kalau kita bandingkan antara Pancasila dengan liberalisme, di mana liberalisme itu pertama mengutamakan kepemilikan individu yang tidak dibatasi sama sekali, maka dalam Pancasila kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Artinya kita lihat dalam ekonomi Pancasila ya, segala cabang ekonomi yang terkait dengan kehidupan atau hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi artinya hanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak saja yang dikuasai oleh negara. Selebihnya silakan individu. Apa misalnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak? Bensin, listrik, ya kan? Itu tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi oleh negara.
oleh pemerintah. Tetapi pemerintah juga tidak dibolehkan untuk menguasai segala-galanya. Individu boleh punya perusahaan. Individu boleh punya bisnis. Tidak semuanya seperti komunis dikuasai oleh negara, sementara rakyat hanya menjadi pekerja saja. Tidak. Oke. Yang kedua, kalau di dalam liberalisme itu pemerintah dan agama tidak diperbolehkan ikut campur, maka di dalam ajaran Pancasila pemerintah tentu punya hak untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan kemudian agama juga termasuk menjadi tanggung jawab pemerintah. Makanya kemudian kita lihat di pemerintahan Republik Indonesia ada Kementerian Sosial yang ikut mikirin bagaimana orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang kurang beruntung. Kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan bahwa anak yatim dan orang-orang terlantar itu diurus oleh negara, menjadi tanggung jawab negara. Ada Menteri Sosial, ada Menteri Agama. Jadi berbeda dengan liberalisme yang agama maupun sosial tidak diatur oleh negara, Pancasila menginginkan keduanya diatur oleh negara. Ya. Kemudian kalau dalam liberalisme pemerintah ditolak ikut campur dan agama tidak boleh juga diatur oleh negara, maka di dalam Pancasila masih ada pembatasan oleh pemerintah dan agama. Jadi artinya kehidupan masyarakat diatur oleh pemerintah, kehidupan masyarakat juga diwarnai oleh nilai agama. Ya, kalau di negara liberalisme urusan agama itu udah urusan sendiri-sendiri. Anda mau ke gereja, mau ke mana, nggak mau punya agama juga masih bodoh, terserah. Tapi kalau di negara Pancasila, maka asas yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Paling tidak Anda di KTP kan harus ada agamanya. Tidak bisa Anda mencantumkan tanpa agama. Walaupun dalam prakteknya ada yang berani ngaku-ngaku sebagai ateis, itu urusan dia. Ada kan artis-artis yang sok-sokan, saya sekarang agnostik, tidak mengakui adanya agama. Wis karepmu dewe ya, terserah dia aja. Tapi secara negara kita mengakui bahwa agama menjadi warna dari kehidupan oleh karena menjadi sila pertama. Oke, kemudian kalau kita lihat dari fasisme, kita bandingkan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah atau negara yang menjalankan pemerintahan dengan kekerasan, yang menganggap bahwa ras mereka adalah ras paling tinggi, paling mulia. Maka di dalam Pancasila diatur bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, makanya kemudian pemimpinnya dipilih melalui pemilihan umum langsung. Karena rakyat yang akan menentukan siapa pemimpinnya. Kemudian pendekatan peraturan itu dibuat sesuai dengan jenis peraturan dan sasarannya. Artinya tidak semuanya oleh negara. Kan kita lihat bertingkat-tingkat. Kalau di negara Korea Utara sampai urusan rambut aja diatur oleh negara itu. Ya kamu nggak boleh pakai pakaian semau kamu, diatur oleh negara. Cewek nggak boleh pakai baju semaunya. Nggak boleh, ada mode yang boleh, ada mode yang tidak boleh. Artinya masalah pakaian aja diatur. Sementara kalau kita terserah, yang penting Anda ya berketuhanan, berkemanusiaan, jangan bugil. Itu kan melanggar kemanusiaan. Kecuali Anda udah manusia dengan ODJG ya, dengan gangguan kejiwaan, itu terserah, itu mah bebas. Oke, kemudian pemerintah mengatur rakyat pada hal yang umum, tetapi sisanya diatur oleh nilai dan norma. Artinya hukum-hukum itu hanya untuk yang membahayakan saja. Makanya di negara kita kan ada nilai norma agama, ada norma susila, ada norma moralitas. Dalam fasisme, pemerintahan itu otoriter. Dalam Pancasila, pemerintahan itu demokratis. Apa buktinya? Ya, buktinya kamu mahasiswa boleh ngata-ngatain presiden macam-macam, apa kurang demokratis? Lalu kenapa ditangkap? Ya iyalah, gimana nggak ditangkap? Kalau nggak ditangkap tuh mau semaunya aja ntar.
akhirnya nanti melakukan hal-hal yang bukan hanya mencaci maki presiden, tapi juga melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Presiden itu kan dipilih oleh ratusan juta masyarakat, bukan hanya Anda sih tidak memilih masa bodoh, tapi kan dia dipilih oleh ratusan juta masyarakat dalam pemilu. Ya hormati juga orang lain dong. Masa kita tidak suka dengan dia lalu kemudian kita caci maki dia, padahal dia juga pilihan rakyat kan. Dia bisa jadi presiden kan karena pilihan rakyat. Masa kita tidak hormati rakyat yang lain, kemudian kita caci maki pemimpinnya semaunya sendiri. Ya berarti kan kita tidak menghormati orang lain. Berarti kita tidak menghargai kehidupan bersama. Berarti kita hanya mau menghormati diri sendiri dan tidak menghargai orang lainnya. Tentu nggak boleh kayak gitu. Oke, bukan berarti kemudian kita tidak boleh ngomong bebas. Sebetulnya sampai sekarang presiden dikatain macam-macam. Ya, hanya sedikit yang melakukan pelanggaran kemudian ditangkap. Ya, itu kemudian wajar lah dia melakukan pelanggaran hukum, masa nggak mau ditangkap. Oke, terus kemudian dengan sosialisme. Kita lihat bahwa sosialisme itu kan sebagian besar hak milik pribadi itu tidak boleh. Semuanya dikuasai negara. Nah, sementara kalau dalam Pancasila sebenarnya dibolehkan hak pribadi. Ada hak pribadi dan ada hak negara. Ya. Jadi pribadi juga berkembang, tetapi negara juga diberikan keleluasan untuk melakukan pengaturan. Kalau dalam sosialisme diinginkan tidak adanya negara tanpa kelas. Dalam Pancasila, kelas itu diakui, mana mungkin tanpa kelas. Di negara komunis sekalipun kan tetap aja ada kelas. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin ya rakyat, yang kaya penguasa partai, penguasa negara. Ya sementara rakyatnya kan tetap miskin. Ya kan? Kita tahu bahwa di setiap negara itu pasti masyarakat itu akan berkelas. Ada kelas atas, upper class, ada kelas menengah, middle class, dan ada kelas bawah, lower class. Itu udah takdir di mana-mana negara. Nggak mungkin satu negara itu semuanya miskin, semua nggak mungkin. Belangsak semuanya, melarat semua nggak mungkin. Tetap pasti akan ada orang-orang kaya. Tidak mungkin juga suatu negara yang kaya semua, Amerika kayak Jepang kayak Inggris, tetap aja ada orang yang miskin. Nah, jadi negara tanpa kelas itu adalah tidak mengakui kodrat. Kodratnya manusia itu tetap saja akan ada pasangan kaya dan miskin. Seperti juga pasangan antara lelaki dengan perempuan. Nah, ada negara yang cewek semua. Sebentar nggak habis itu, nggak ada keturunannya. Apalagi negara yang cowok semua, gerah banget itu negara. Ya kan, kalau ada ceweknya pasti berantem mulu tuh kerjanya, panas tuh. Tidak ada juga negara yang semuanya itu apa namanya miskin semua atau kaya semua. Oke, demikian juga dengan komunisme. Pancasila tentu mengakui hak pribadi, ya, dan juga di dalam Pancasila tetap ada kelas. Dan juga pemerintah mengakui adanya pemerintahan atau kehidupan sosial politik yang demokratis, bukan segala-galanya diatur oleh negara. Saya kira dengan berdasarkan perbandingan antara Pancasila dengan liberalisme, Pancasila dengan fasisme, Pancasila dengan sosialisme, Pancasila dengan komunisme, Anda bisa menilai sendiri Pancasila itu lebih mendekati ke ideologi mana? Ke liberalisme kah? Ke fasisme kah? Ke sosialisme kah? Ke komunisme kah? Atau ke agama Islam? Anda bisa menilai sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu dipertentangkan antara Pancasila dengan agama Islam. Karena memang tidak ada pertentangan. Pada kuliah berikutnya nanti akan kita lihat antara Pancasila dengan Islam secara khusus. Kalau ini kita bandingkan dengan isme-isme lain secara umum, maka nanti dalam kuliah berikutnya kita bandingkan Pancasila dengan Islam secara khusus sehingga kita bisa melihat nanti apakah benar Pancasila itu harus diganti dengan agama Islam. Bukankah Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi dari ajaran Islam? Sehingga tidak perlu lagi dipertentangkan. Karena memang inti dari Pancasila memang bersumber dari apa yang sudah ada
Sudah diajarkan oleh Islam. Beda nama tapi jiwanya sama. Jadi tidak perlu kemudian kita mengubahnya dengan yang lain-lain. Oke, saya kira demikian. Ada yang mau ditanya nggak? Barangkali penasaran, tapi nanti kemudian pertanyaannya nggak bisa dimasukkan di dalam podcast karena pastinya kan beda orang, beda pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan boleh buka itunya, suaranya, speakernya kalau ada yang ditanyakan. Laura, ada yang mau ditanya? Ya, saya masih pengen lebih jelas lagi tentang sosialisme sih Pak. Tentang ideologi sosialisme. Apa yang ingin Anda Sini ketahui? saya sebenarnya kalau di sini kan dikatakan ideologi sosialisme itu adalah ideologi seperti komunalisme, tapi dia lebih ke pasif ya Pak ya. Nah kalau misalnya dari segi kepasifannya itu contohnya apa aja sih Pak? Maksudnya yang ngebedain sosialisme, karena kan intinya mereka hampir sama, sosialisme sama komunalisme. Komunisme. Iya, komunisme, sorry Pak. Oke, jadi pada dasarnya ketika waktu itu kapitalisme merajalela, timbul gap yang sangat tajam antara orang kaya dengan orang miskin. Laura, tolong di-unmute. Oh iya. Karena terjadi pertentangan atau jurang yang sangat dalam antara orang kaya dan miskin, maka sebagai protes terhadap liberalisme, individualisme, kapitalisme, muncullah ajaran sosialis yang menginginkan bahwa individu itu seharusnya tidak diberi peranan terlalu besar, tapi masyarakatlah yang berhak mengatur. Maka inti dari ajaran sosialisme tekanannya adalah kepada tanggung jawab manusia secara bersama, secara masyarakat, bukan secara individu. Jadi intinya sosialisme adalah ajaran yang mengutamakan kehidupan bersama dan menginginkan adanya masyarakat yang tanpa kelas. Tetapi kemudian sosialisme ini pecah menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang menginginkan perubahan masyarakat itu secara gradual, secara bertahap, secara legal melalui perundang-undangan, melalui parlemen, melalui DPR. Makanya disebut sebagai soft socialism. Tapi kata orang-orang yang bertentangan, mereka tidak setuju. Mana bisa dilakukan perubahan itu secara pelan-pelan? Itu memimpi. Nah, maka kemudian julukan bagi sosialisme yang soft ini, yang menginginkan perubahan secara pelan-pelan, itu disebut sebagai golongan utopis, golongan tukang mimpi. Karena nggak mungkin tercapai. Nah, golongan yang satu lagi ini menginginkan bahwa perubahan tidak bisa secara pelan-pelan, tapi harus secara drastis, secara besar-besaran. Itulah yang kemudian disebut sebagai sosialisme komunis. Jadi sama-sama sosialisme, cuman ada yang soft, ada yang radikal. Yang radikal itulah yang komunis. Karena menginginkan semua perubahan secara revolusi, secara besar-besaran, secara serempak, secara mendasar, dan saat itu juga nggak nunggu-nunggu tahapan. Itu bedanya. Jadi sosialisme pecah dua, ada yang soft dan ada yang radikal. Jelas, Laura? Oke. Baik, saya pikir untuk yang lain nanti silahkan ditanyakan pada waktu podcast. Yang saya minta 3 orang, Hana, Andika Agustin, terus kemudian Wilda Yuningsi, dan satu lagi cowok Ardi Nur Pratama. Ya, jadi ini 3, tolong susun pertanyaan, nanti kita podcast diskusikan. Apa pertanyaan kamu selama kuliah yang sekarang? Ya, kita diskusikan pada waktu podcast. Jadi untuk kali ini saya kira saya cukupkan kuliah saya, ya. Dan ini nanti kita record dan tetap kita upload dan tetap Anda
nonton supaya paham, ya lebih paham lagi. Karena mungkin pada saat kuliah ini Anda sedang ada urusan sehingga tidak konsen, atau sedang ada yang dirasakan sehingga tidak konsen, atau Anda sedang sibuk sehingga tidak konsen. Maka dengan adanya video itu akan menolong Anda untuk melakukan reminder, supaya Anda tambah paham. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Udah ya, jadi Wilda sama Hana dan Ardi segera menyusun pertanyaannya, nanti segera akan saya kasih tahu kapan waktunya. Maaf, Bah, untuk pertanyaan minimal 1 atau berapa? Satu aja. Satu aja, satu dari kamu, satu dari Widya, satu lagi dari Ardi, tiga itu 2,5 jam. Kita cukup kalau untuk podcast kan setengah jam. Iya, oke. Jadi satu pertanyaan jatahnya cuma 10 menit. Nggak usah lama-lama. Oke? Oke, Bah. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.